Halo teman-teman semua, kembali lagi ke channel YouTube Jawara Class. Baiklah teman-teman semua, seperti yang kita ketahui semua bahwa pengumuman hasil akhir seleksi CPNS 2023 telah diumumkan dan telah masuki masa sangga, di mana masa sangga itu berlaku dari tanggal 12, 13, dan 14 Januari 2024, dan di mana hari ini adalah tanggal 14 Januari 2024, yang di mana hari akhir dari pengajuan masa sangga. Nah, mari kita membahas sedikit tentang masa sangga itu sendiri. Merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang pengadaan pegawai negeri sipil, ya. Maka kita langsung merujuk ke pasal 51 ayat 1 sampai 5, ya, teman-teman. Di mana pasal 51 ayat 1 menyatakan pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil akhir seleksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 hari sejak hasil akhir seleksi diumumkan melalui SSC-ASN. Yang kedua, panitia seleksi instansi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar. Yang ketiga, dalam hal ini panitia seleksi instansi menerima alasan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Panitia seleksi instansi melaporkan kepada Ketua Panselnas untuk mendapatkan persetujuan perubahan pengumuman hasil akhir seleksi. Yang keempat, panitia seleksi instansi berdasarkan persetujuan Ketua Panselnas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pada ayat 3, pengumuman ulang akhir seleksi paling lama 7 hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sangga. Ayat kelima, panitia seleksi instansi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan tersebut bukan berasal dari pelamar. Nah, maksud dari ayat kelima ini teman-teman bahwa ada kesalahan penginputan nilai dari sistem atau hasil pengumuman yang telah diumumkan oleh Panselnas itu sendiri. Jika ada kesalahan, teman-teman bisa menyanggahnya. Nah, seperti yang pernah terjadi ya di tahun 2021 itu pengumuman daftar peserta pengganti peserta mundurkan diri dan peserta tidak memenuhi syarat itu ternyata diumumkan di bulan Maret ya 2022, padahal pengumuman pada saat itu Desember 2021. Nah, jadi teman-teman jangan patah semangat dulu, bisa saja saingan teman-teman semua itu ada salah satu yang mundurkan diri sehingga yang berhak maju adalah kalian menggantikan posisi asalkan peringkat kalian itu tepat berada di bawah yang akan digantikan ya teman-teman. Kemudian bahkan sampai di bulan Agustus ya 2022 itu masih ada daftar peserta pengganti ya dan tidak memenuhi syarat. Itu dikarenakan adanya perbedaan atau kualifikasi pendidikan pelamar yang berbeda berdasarkan yang diunggah sebelumnya. Nah, salah satu contoh ini itu yang diminta adalah D3 teknik otomotif, D3 teknologi otomotif, mesin otomotif, dan seterusnya. Yang mendaftar adalah D4 ya, teknik pengelolaan dan perawatan alat berat, sehingga dia dinyatakan TMS. Dan yang menggantikan adalah yang tepat berada di bawahnya yang memenuhi syarat itu sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan, itu D3 teknik produksi dan proses manufaktur ya, konsentrasi mekatronika. Nah, ini lokasi penempatan di Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Otomotif dan Elektronika, Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi ya teman-teman. Jadi hal-hal ini bisa saja terjadi. Kesalahan itu terjadi pada pelamar itu sendiri. Nah, begitupun juga akan ada pengumuman TMS, ini berarti yang bersangkutan ini ada perbedaan gelar ya yang diminta pada saat pendaftaran, dan ketika dia mengajukan pendaftaran itu beda dengan nomenklatur yang diminta ya, sehingga ada beberapa TMS ini kejadian tahun 2021 ya teman-teman, hingga bulan Agustus itu masih ada yang diumumkan. Nah, bagaimana cara mengajukan masa sangga? Nah, ini caranya. Itu yang pertama, silakan teman-teman login ke akun SSC-ASN ya tahun 2023. Seperti biasa, masukkan nick dan password. Kemudian silakan ajukan sangga. Nah, di sini mengatakan masa sangga akan berakhir
tanggal 14 ya, bulan 1 2024 pukul 23:55 waktu Indonesia Barat. Ajukan sanggahan Anda sebelum tanggal tersebut. Silakan ajukan. Klik ajukan, maka form sanggah akan keluar. Nah, silakan mengajukan teman-teman, apakah persyaratan yang tidak terpenuhi itu adalah nilai SKD plus SKB-nya yang tidak sesuai dengan hasil integrasi, atau juga boleh teman-teman menyatakan bahwa salah satu saingan teman-teman sekalian itu tidak sesuai dengan nomenklatur formasi yang diminta. Tapi pastikan teman-teman ya, kalian sudah riset dengan baik tanpa ada niat sedikit pun untuk menjatuhkan saingan Anda. Tetapi jika Anda memang menemukan hal tersebut, silahkan. Tentu dengan data-data dan kevalitan yang diminta ya. Kemudian silahkan mengetik ya setelah Anda yakin mengakhiri proses sanggahan. Kemudian teman-teman akan mendapatkan ya hasil prasangga yang menyatakan Anda lolos seleksi kompetensi bidang CPNS tahun 2023. Hasil kelulusan akhir diumumkan setelah masa sangga berakhir. Nah, jika Anda mendapatkan di akun SSC ASN Anda seleksi SKB CPNS seperti ini, itu berarti Anda dinyatakan lolos dan sangga Anda itu diterima ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai sekian penjelasan kali ini. Saya harap teman-teman semua tetap semangat ya. Selamat yang telah lulus seleksi CPNS 2023, dan yang belum lulus tetap semangat karena di tahun ini akan ada pendaftaran CASN hingga 2,3 juta formasi ya teman-teman. Jadi tetap semangat. Oke, sampai jumpa lagi. Bye.